bersyukur dari Allah Ta'ala. Saat ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi untuk guru wisata. Diseminasi yang berjudul budaya positif. Salawat salam mudah-mudahan sahabat curahkan menunjukkan kita Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan kita berimannya mudah-mudahan melakukan sahabat beliau yang dimuliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ditekankan oleh Allah Ta'ala, adalah kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sunnah acara saya bacakan yang pertama pembukaan, yang kedua sabda kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi baik positif oleh calon guru penggerak yang ke-7 Ibu Sulanur Alfil Lail SPD, yang keempat diskusi pertanyaan jawab, kelima refleksi, dan keenam penutup. Untuk berikutnya acara kedua sambutan kepala sekolah, kami silakan Pak Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko dan Pak Toto selaku wakil kepala sekolah. Yang saya hormati Ibu Sela Nur Afila. Ibu Sela Nur Afilail SPD selaku narasumber sekarang, narasumber dari kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu, ini bapaknya nggak ada, ibu-ibu guru dari P3K yang insya Allah berbahagia, serta adik-adik mahasiswa dari UMT yang kebetulan masih ada 3 orang yang magang di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan perpustakaan SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Sela. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah hal yang mulai ngetop, mulai terkenal ketika ada kurikulum merdeka dan terutama ada program guru penggerak. Sebelum itu kata-kata diseminasi sepertinya jarang terdengar oleh kita. Yang sering muncul dulu pelatihan, workshop, IHT, dan lain-lain. Nah, diseminasi sendiri kalau kita baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya penyebar luasan ide, gagasan, dan lain-lain. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan berbagai pelatihan yang sudah dilakukan oleh Bu Sela sebagai guru penggerak, ya, salah satu guru penggerak di SMP di 2 Kota Tangerang ini. Angkatan ke-6 sih? Angkatan ke-7. Dan pada siang hari ini Bu Sela akan memaparkan tentang budaya positif sebagai sebuah hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bu Sela sebagai guru penggerak. Dan bagi guru penggerak, diseminasi ini adalah merupakan sebuah kewajiban, Bu, ya? Sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena ini ada poin-poinnya yang menentukan lulus atau tidaknya, gitu ya. Nah, seandainya diseminasi ini tidak dilaksanakan, kemungkinan kelulusannya sebagai guru penggerak akan terhambat. Oleh karena itu, mari kita dukung
Ya, semua elemen di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini akan mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Sela sebagai salah satu guru penggerak di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini, dengan harapan ya mudah-mudahan nanti Bu Sela akan lulus sebagai guru penggerak sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Bu Santi sudah lulus sebagai guru penggerak. Nah, guru penggerak ini di bawah pimpinan Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan punya keistimewaan karena sudah dilatih sedemikian rupa berbulan-bulan, maka salah satu hak yang nanti diberikan kepada guru penggerak adalah kepala sekolah nanti ke depan itu harus dari guru penggerak. Jadi tidak ada lagi nanti kepala sekolah yang direkrut bukan dari guru penggerak. Makanya balai pelatihan untuk kepala sekolah sudah dibubarkan. Ya, semuanya nanti akan diambil dari guru penggerak. Kemudian pengawas juga nanti akan diambil dari guru penggerak. Makanya guru-guru penggerak sekarang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena memang aturannya kepala sekolah dan pengawas nanti harus berasal dari guru penggerak. Makanya nih Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 yang usianya masih memungkinkan, karena dibatasi usia juga Bu Sela ya. Maksimal kelahiran tahun berapa? Iya. Usia 50 paling tinggi ya? Iya, jadi saya lihat kan ini masih banyak yang muda-muda nih. Selagi ada kesempatan, silakan ikuti program guru penggerak ini. Ya, mudah-mudahan selain 2 orang guru kita yang sudah masuk kategori guru penggerak, nanti ada lagi guru-guru penggerak yang lain dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Amin. Nah, budaya positif yang pada hari ini akan didesiminasikan oleh Bu Sela ini adalah merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai yang kemudian dikembangkan di sekolah sebagai sebuah aturan. Misalnya ada tata tertib. Tata tertib yang kita kembangkan di sekolah itu adalah bagian dari budaya positif. Kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru itu adalah bagian dari budaya positif, termasuk kedisiplinan pegawai segala macam. Nah, itu semua dibahas di modul berapa di guru penggerak? Modul 1. Dan pada siang hari ini Bu Sela akan menyebarluaskan informasi tentang apa itu budaya positif dan bagaimana sih kita harus melakukan budaya positif agar sekolah itu bisa berkembang, agar sekolah itu bisa maju. Dan dari desiminasi yang akan dilakukan oleh Bu Sela ini nanti akan tergambar seperti apa sih budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Dan bagaimana kita harus bisa melaksanakan budaya positif itu agar sekolah kita bisa berkembang, agar karakter yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila itu bisa berhasil. Termasuk bagaimana sih menjadikan guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini menjadi guru-guru yang punya budaya positif yang nanti mampu membentuk karakter anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar profil Pancasila. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang dipaparkan oleh Bu Sela mampu kita pahami bersama untuk kemudian kita berkomitmen untuk melaksanakan budaya positif itu di SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Saya yakin kalau kita sudah berkomitmen semua, kita sudah sadar semua bahwa keberadaan kita di sini adalah untuk membentuk karakter anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar yang memiliki profil sebagai pelajar Pancasila.
Oleh karena itu, pesan saya, silakan ikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan keinginan kita untuk memajukan sekolah ini menjadi lebih baik, mudah-mudahan segala yang nanti akan disampaikan oleh Bu Sela mampu kita serap bersama untuk kemudian kita terapkan di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang telah bersedia hadir di acara diseminasi budaya positif. Mohon maaf mengganggu waktu pulangnya ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini sebetulnya bukan untuk saya saja begitu, tapi lebih jauh ini adalah untuk kita semua. Bagaimana SMP 2 nanti kita bawa, mau kemana dan seperti apa anak-anak kita. Oke, hari ini saya akan membahas tentang apa itu budaya positif. Sudah sejauh mana sekolah SMP 2 itu menanamkan itu, membiasakan, dan sudah efektif atau belum. Oke, next Bu Fitri, boleh slide selanjutnya. Oke, hari ini agendanya tadi sudah dibuka oleh Pak Toto. Kemudian nanti saya akan jelaskan capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, nanti juga ada tanya jawab, dan terakhir ditutup oleh refleksi atau evaluasi kegiatan pembelajaran kita. Next, Bu Fitri. Oke, capaian umum. Sebelum kita ke budaya positif, kita harus memahami betul Bapak Ibu selama ini bahwa pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi di sini ada kata menuntun segala kodrat. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, memahami peran kita. Kita ini sebagai among, sebagai guru. Apa yang sudah kita lakukan untuk menanamkan budaya positif. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid profil pelajar Pancasila sesuai yang diutarakan oleh kepala sekolah. Lanjut Bu Fitri. Oke. Selanjutnya capaian khusus. Setelah kita memahami budaya positif, mudah-mudahan hati kita tergerak Bapak Ibu. Setelah ini kita susun langkah-langkah atau strategi aksi nyata. Saya percaya betul bahwa Bapak Ibu di sini semua pengennya gitu, berkeinginan memiliki siswa yang dalam arti berbudi pekerti baik. Nah, selanjutnya kita harus apa sih Bapak Ibu? Kita melihat segala yang terjadi. Siswa kita itu betapa luar biasa cantiknya perilaku mereka. Nah, kita harus apa? Kemudian yang kedua, kita bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Next, Bu Fitri. Oke, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu. Pertama ada budaya positif, kemudian kita kaitkan dengan disiplin. Budaya positif itu selalu berkaitan dengan disiplin. Disiplin itu anak melakukannya apa karena diri sendiri atau ada motivasi, karena ada hukuman dan penghargaan atau apa? Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir ini, peran kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru ini adanya di mana? Sehingga kita bisa membantu anak menyelesaikan masalah yang terjadi. Atau nanti disebut dengan segitiga restitusi. Next, Bu Fitri. Oke, kalau menurut Dr. William Glasser, jadi disiplin itu makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar. Ini semua terkorelasi dengan disiplin positif. Adapun penjelasannya nanti lebih lanjut akan saya jelaskan. Next, Bu Fitri. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke pembahasan inti atau eksplorasi konsep. Tadi yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan budaya positif, dasar acuan kita adalah tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara.
Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi ada kata menuntun segala kodrat. Berarti dari sini udah ada indikasi bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan. Nah, dari perbedaan itu ada yang karakter bawaan dari rumahnya, dari lingkungannya, dari sosial ekonominya, itu sangat berpengaruh. Nah, dari perbedaan ini, peran kita sebagai among itu harus seperti apa dalam membentuk, menanamkan budaya positif. Next, Bu Fitri. Oke, mulai eksplorasi konsep yaitu tentang disiplin positif. Oke, selanjutnya Bu Fitri. Oke, pertanyaan pemantik ini nanti saya akan berikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan adanya hukuman anak-anak disiplin? Setuju atau tidak? Sepertinya masih malu-malu nih. Kita kan diskusi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nanti kita akan bahas sebenarnya benar nggak sih gitu. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau enggak? Tidak selalu. Tidak selalu. Berarti ada ianya, ada enggaknya. Berarti hukuman itu tidak selalu mendisiplinkan anak. Begitu? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Nah, kamu kurang disiplin, kamu nggak ngerjain PR, kamu baca. Apakah itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa nggak kira-kira? Nah, kamu nih nggak nurut dengan kayak gini, coba kamu ngebersihin, nyapu lantai, bersihin di pel. Kira-kira anak kedepannya bakal disiplin nggak, Bapak Ibu? Atau hanya hari itu aja? Benar, nggak disiplin misalnya karena hari itu aja biasanya pelaksanaannya. Besoknya udah sama lagi. Oke, lanjut yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pernah saya mengambil kasus ini dulu, pernah. Ada seorang guru yang menekankan begini, anak-anak, di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan itu, ibu kasih coklat. Coklat beng-beng pada saat itu. Anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan ibu kasih coklat beng-beng nih, ibu punya 2, ibu sediakan. Nah, kira-kira dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak, Bapak Ibu? Bisa. Tapi efektif tidak? Itu bisa memberikan motivasi, tapi efektif tidak, Bapak Ibu? Tidak efektif. Oke, next. Bu Fitri, masih belum saya jawab. Oke, apa sih makna disiplin? Jadi disiplin itu adalah belajar. Belajar mengontrol diri sendiri. Artinya, tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, seharusnya anak sudah melakukan kedisiplinan. Jadi makna disiplin itu belajar mengontrol diri. Enggak takut karena diomongin sama guru, enggak takut karena diomongin takut sama guru. Bukan begitu makna disiplin. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya itu, tujuan disiplin itu adalah untuk menggali potensi kemampuan anak. Sebenarnya tujuan awalnya murni bagus Bapak Ibu, untuk menggali kompetensi atau kemampuan anak. Tapi bergeser. Anak-anak sekarang patuh dengan aturan itu karena takut, menghindari ketidaknyamanan ditegur di depan orang-orang. Bergeser, yang tadinya harusnya dari diri sendiri, ini karena orang lain. Ini yang terjadi di pendidikan kita saat ini. Dan harus kita mengiyakan itu memang terjadi. Oke, next Bu Fitri. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada kaitannya dengan disiplin tadi. Disiplin adalah kontrol diri, bagaimana seseorang bisa mencapai tujuannya tapi dengan kesadaran diri sendiri. Oke, next Bu Fitri. Nih, Bapak Ibu, jadi orang-orang atau anak-anak kita yang disiplin itu ada 2 motivasi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal
biasanya dia menghindari ketidaknyamanan. Kalau motivasi eksternal yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Sekarang Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit. Kira-kira Bapak Ibu rumahnya deket, mau ke pasar dekat rumah, tapi kebetulan pasarnya ngelewatin lampu merah. Bapak Ibu dengan berat hati pakai helm. Kira-kira helm yang digunakan itu untuk mendukung keselamatan kita atau menghindari teguran dari polisi. Rumahnya dekat dari pasar, tapi ada lampu merah. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa? Karena apa? Ini ada mesum-mesum kan menyembunyikan sesuatu. Takut polisi, bukan karena menjaga keamanan kita. Nah itu yang dinamakan dengan motivasi eksternal dan internal. Dia nggak peduli diri dia dulu. Yang pertama dia pedulikan adalah tidak mendapat teguran dari polisi, tidak mendapatkan denda dari polisi. Itu yang selama ini kita jalani. Padahal sebetulnya yang lebih efektif adalah motivasi internal. Tapi kan susah Bu Sela menanamkan kepada anak. Jangankan buat kesadaran diri dia sendiri, kita yang ngomong udah bolak-balik segala macam aja hari ini berubah, tapi besok udah beda lagi. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau kitanya konsisten, komitmen, mudah-mudahan bisa. Oke, next Bu Fitri. Oke, selanjutnya penghargaan dan hukuman. Dan ternyata penghargaan yang Ibu yang tadi saya bilang, nah yang bisa jawab pertanyaan Ibu kasih coklat nih, Ibu kasih nilai deh 80 langsung KKM. Ternyata penghargaan dan hukuman itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Mematikan apa ya? Mematikan kreativitas anak sebetulnya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu yang sebenarnya kita antisipasi. Nah, ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari memberikan penghargaan. Satu, penghargaan itu tidak efektif. Kedua, penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Kalau yang hanya patuh yang kita berikan semacam penghargaan, ini menimbulkan sensitivitas di antara kita, hubungan kita dengan siswa kita. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik siswa. Penghargaan mengurangi kreativitas. Ya Bapak Ibu, oke, next Bu Fitri. Oke, selanjutnya, lalu seperti apa sih Bu Sela yang sebenarnya efektif? Kalau yang efektif itu yang pertama, tidak memberikan hadiah, melainkan hanya apresiasi. Apresiasi seperti apa? Beri pengakuan. Jangan anak udah usaha, tapi karena kita, nggak boleh nih, Bu Sela kemarin ngomong, nggak boleh ngasih hadiah, sehingga kita tutup mata. Tidak Bapak Ibu, kita tidak boleh tutup mata dengan usaha yang dilakukan oleh siswa kita. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berikan dia apresiasi, pengakuan. Pengakuan seperti apa? Pengakuannya secara khusus. Jangan seringkali mematikan yang lain. Yang lain kita nggak tahu Bapak Ibu, mereka sedang berusaha juga. Saya pengen kayak dia nih, pengen dihargai. Tapi kita mematahkan semangat mereka dengan meninggi-ninggikan hanya satu orang. Jadi bagaimana misalnya berikan pengakuan secara khusus, kemudian berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid bergantian, meskipun mereka pencapaian tidak terlalu maksimal, tapi hargai. Kamu, alhamdulillah, meskipun begini ibu bangga nak. Berikan pengakuan Bapak Ibu, meskipun sedikit. Jadi bergantian, berikan pengakuan secara konsisten. Oke, next Bu Fitri. Oke, Bapak Ibu, bedanya hukuman sama konsekuensi. Sekarang saya mau tanya dengan Bapak Ibu di sini. Kira-kira kalau ada mencatat 100 kali. Nah ini, saya sama Bu Eleanor sering melakukan ini di kegiatan literasi. Anak-anak yang tidak membawa buku literasi, kita suruh catat. Catat istighfar, yang non-muslim kita suruh catat 5 butir Pancasila. Kira-kira yang seperti ini nih, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau yang lari, kamu terlambat nak, lari 10 kali putaran, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga, murid, nah ini juga nih. Tapi mudah-mudahan kita sudah menghilangkan
bilangan ini Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di kelas. Kamu nggak, jangankan gunain masker. Kadang anak masuk udah bel telat, dia dari toilet, sini, jangan duduk dulu, push up dulu. Kira-kira itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Dia nggak bersihin tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Ini kemarin kejadian di kelas saya. Ada satu anak yang menggunakan sepatu berwarna lain selain hitam. Nah, dia dihukum untuk tidak menggunakan sepatu sampai pulang. Apakah ini efektif Bapak Ibu? Efektif tidak? Tidak. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah Bu Astuti? Kenapa saya dibawa-bawa? Karena sesuai dengan pelajaran PJOK. Oke, next Bu Fitri. Oke, lanjut. Oh, ini ternyata mencatat 100 kali hukuman. Kemudian lari itu hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Menggantikan kertas, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Kenapa konsekuensi? Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab. Anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa? Oke. Karena masih ada korelasi dengan mata pelajarannya Bu Sela. Jadi bukan serta-merta kita menghukum dengan fisik, tapi ada lebih dari itu. Oke, next. Apa sih sebenarnya bedanya hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kayak dia menumpahkan air, mencoret-coret kertas, itu harus terjadi, dia harus mengganti. Hukuman itu membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama, tapi kalau konsekuensi cuma tidak nyaman aja. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai, biasanya lebih menghargai, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Oke, Bapak Ibu dari sini ada yang ingin ditanyakan? Masih belum? Masih belum, bisa lanjut. Next, Bu Fitri. Oke, kita masuk ke pembelajaran keempat. Oh, jadi anak-anak yang selama ini melakukan tindakan indisipliner atau bahkan mematuhi, sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Ini ada korelasinya, ada hubungannya dengan kebutuhan yang ada pada diri manusia. Oke, next Bu Fitri. Apa saja kebutuhannya? Kebutuhannya ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Anak-anak itu mematuhi segala sesuatu. Yang pertama, gimana caranya dia bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua untuk kesenangan. Kemudian untuk kebebasan. Kesenangan, kasih sayang, dan penguasaan. Pada dasarnya manusia itu kebutuhannya ini. Maka dengan cara apapun dia akan melakukan kedisiplinan. Next, Bu Fitri. Pembelajaran ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, ini berkaitan dengan posisi kita, kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu, saya mau bertanya sebelum menjelaskan ke sini. Kira-kira selama ini kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, apakah kita sudah melakukan tahap-tahap pendekatan kepada anak? Misalkan contohnya, ada anak yang ketahuan, misalkan kita punya kantin jujur, kantin kejujuran. Misalkan ada anak yang ketahuan mengambil makanan dan bergerombol mengambilnya misalkan. Apakah kita langsung menjudge atau langsung memberikan penilaian dan langsung menghukum? Ataukah kita melakukan pendekatan-pendekatan dulu? Selama ini kita melakukan pendekatan. Nah, ini kaitannya sama segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi, next Bu Fitri. Oke. Segitiga, apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Bapak Ibu jangan miskonsepsi dengan kata ini ya Bapak Ibu ya. Kalau secara kasat mata kalau kita lihat ada kata karakter yang lebih kuat, oh jangan-jangan karakter yang tadi lagi, yang buruk lagi yang lebih kuat. Tidak, tapi membantu mereka menyelesaikan permasalahan dengan membimbing, tapi kolaboratif. Nah, biar mereka menyadari kesalahan mereka sampai akhirnya mereka tumbuh kembali, lahir kembali dengan sikap yang lebih baik. Next, Bu Fitri. Ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi kamu maunya bagaimana? Begitu. Jadi kita nggak boleh maksa Bapak Ibu. Kita harus membimbing siswa kita untuk menggali sendiri sebetulnya kenapa sih itu bisa dikatakan salah dan dia harus seperti apa. Jadi bukan memaksa, melainkan menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk kita melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sudah kita lakukan pasti Bapak Ibu dengan melalui pendekatan-pendekatan. Restitusi fokusnya pada solusi. Next, Bu Fitri. Oke, ini segitiga restitusi. Jadi nilai apa yang telah disepakati? Pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Betul tidak ya? Kemudian validasi. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya gimana sih Bu? Saya masih kurang ngerti deh sama segitiga restitusi ini. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang salah, pertama tanya dulu, nak betul ini kesalahan, nak ini betul kamu yang melakukan? Kenapa sampai kamu melakukannya? Itu adanya di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kenapa? Coba jelaskan alasannya. Jadi kita gali dulu. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah bukankah kamu sudah... Jadi pentingnya Bapak Ibu sebelum di awal tahun pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran itu wali kelas itu sangatlah berperan penting dalam membuat yang namanya kesepakatan, keyakinan kelas. Nah, mereka harus tahu oh konsekuensinya kalau kita melanggar apa. Begitu. Jadi setelah menanyakan keyakinan, mereka bisa mencari solusinya sendiri. Oke, next Bu Fitri. Nah, ini menstabilkan identitas dulu. Pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan anak udah salah kita kamu nih. Terkadang kita memang seperti itu, maksudnya dalam arti mental setiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Nah kita harus memahami itu. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak. Kita harus berbesar hati. Kita kalau ada anak kita yang salah, kita ngomongnya, nah itu manusiawi loh nak, kamu gak apa-apa berbuat salah. Awalnya begitu dulu harusnya Bapak Ibu. Jadi benar-benar membuat anak merasa gagal itu nggak jadi bilang dia itu negatif. Gitu. Jadi pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ngasih motivasi di awal, sehingga dia akan lebih terbuka. Kemudian yang kedua, next Bu Fitri. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Pokoknya ini di kedua itu validasi adalah runtutan kenapa dia melakukan hal tersebut. Oke, next yang ketiga. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya contoh ini ya Bapak Ibu ya. Apa yang nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau kesepakatan apa yang sudah kita buat? Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Gitu. Jadi ini ada di menanyakan keyakinan di akhir. Kok kamu bisa sih melakukan itu nak? Kamu ingat nggak? Dulu kita pernah membuat keyakinan kelas. Pasti masih ingat gitu. Jadi diingatkan kembali. Next Bu Fitri. Oke. Ini posisi kita Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak berbuat salah, ini ada 5-6 posisi kontrol. Yang pertama, kita mau menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah. Kamu nih gara-gara kamu nih, kalau kamu nggak ngelakuin, pasti nggak kayak gini. Kita itu berarti fungsinya kita lagi kita lagi
memerankan tokoh menjadi pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, kamu cepat bersihkan. Itu berarti kita sebagai penghukum. Ada lagi, ya ampun nak, itu tahu. Sekarang gini deh, kamu maunya gimana? Itu sebagai teman. Jadi benar-benar dari hati ke hati. Pemantau. Oh, dia gini lagi. Coba saya mau liatin, besok dia mau ngapain lagi. Itu pemantau. Nah, ada lagi penghukum. Yang tadi penghukum sudah. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah yang mana yang paling efektif? Sebagai manajer. Artinya bukan cuma sebagai penghukum, jadi teman pemantau, tapi lebih memaintain atau lebih mengontrol, lebih mengawasi dari awal sampai akhir. Kira-kira udah benar berubah belum ya? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Bu Fitri. Oke. Refleksi. Kita udah di kegiatan terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti ada tanya jawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Kira-kira ada nggak sih perspektif atau pemahaman yang berubah setelah mengikuti diseminasi ini? Kira-kira dari Bapak Ibu, dipersilakan. Oh, tadinya saya berpikir disiplin gini. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ada nggak yang berubah? Coba saya mau ke Bu Wafa. Bu Wafa? Iya, Bu Wafa. Kira-kira paradigma yang berubah setelah mendengar sedikit diseminasi dari saya apa Bu Wafa? Ada terkait, silakan Bu Wafa. Kalau untuk paradigma ada terutama untuk penanganan masalah pada anak, cara penyampaian anak juga ada hal-hal yang mungkin perlu dirubah. Oke. Udah Bu, udah. Oke. Terima kasih Bu Wafa. Oh, berarti Bu Sela setelah saya mengikuti diseminasi hari ini, sedikitnya saya ada pencerahan nih Bu Sela. Bagaimana menyikapi kesalahan anak, bagaimana kita melakukan pembiasaan yang positif seperti apa. Disiplin itu ada yang disiplin negatif, maksudnya apa? Yang tadi motivasi eksternal. Maka yang harus kita benahi adalah motivasi internal. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan di antara Bapak Ibu yang kiranya masih ngejelimet nih Bu Sela, ada yang mau ditanya. Tapi saya bukan ahli, maksudnya di sini juga Bapak Ibu kita sama-sama diskusi aja. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Soha. Maaf ya Ibu Sela, saya ingin bertanya bagaimana sudut pandang Bu Sela sendiri apabila kerap ditemui guru yang menyalahi wewenang untuk mendisiplinkan siswa. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya menggoda sekali nih. Menguji Wah. Bapak Ibu, sering sekali kita dengar di media sosial, di berita ada guru yang menyalahi wewenang dalam arti memberikan konsekuensi tidak sesuai sebagaimana mestinya gitu. Bahkan sampai ada yang menyalahi aturan lah, menyakiti fisik siswa begitu. Bagaimana sudut pandang Bu Sela? Sebenarnya yang tadi Bapak Ibu kita tekankan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas dulu. Kita tanyakan dulu lebih dalam. Validasi tindakan. Kira-kira kita tanya, ini sebenarnya kamu melakukan ini kenapa sih? Kemudian yang ketiga, kita ingatkan dia pada keyakinan dan kesepakatan awal. Kita ajak dia mencari solusi tanpa adanya menyakiti fisik. Gitu. Jadi dengan kita mematuhi rambu-rambu seperti itu, rasanya kita tidak akan menggunakan wewenang kita mengatasnamakan kamu harus nurut. Ini perintah dari Ibu. Kalau kita dari kitanya nih amongnya benar-benar berpegang teguh pada segitiga restitusi, dan perlu kita ingat Bapak Ibu, pendidikan itu tujuannya menuntun segala kodrat. Karena perbedaan itu ya kita mesti sabar sebagai among gitu. Dan pembelajaran kan berpusatnya pada peserta didik. Memang mereka yang berbeda. Jadi gimana caranya? Jangan menggunakan kekerasan, tapi lebih melihat perbedaan individu. Bagaimana menyikapi? Karena kan belajar itu adalah proses memahami, nggak sehari dua hari Bapak Ibu. Kita nggak bisa menjudge orang langsung gitu. Oke, next mungkin ada pertanyaan lagi.
Kalau yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bu Sela ini ke anaknya ya. Tapi kalau bagaimana dengan kesetaraan gurunya sendiri? Ya kalau karena kita melihat sendiri gitu, ketika guru tersebut memberikan hukuman seperti itu, kita sebagai teman bagaimana nih bereaksinya? Tahu nih guru itu salah lah istilah kata memberikan hukuman seperti itu. Kita sebagai teman seperti apa harus bereaksinya? Karena takutnya tersinggung dan lain sebagainya gitu. Kita kan sama-sama memajukan sekolah ini juga, mengatasnamakan baik sekolah ini juga. Baik, terima kasih Bu Wida atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaannya, mungkin Bu Wida maksudnya gini, kalau itu kan dari sudut pandang hanya siswa dan gurunya. Lalu bagaimana kalau memang ada kenyataannya terjadi, si guru ini memang benar-benar menyalahi aturan, menggunakan wewenang dia tanpa semestinya. Kita sebagai rekan sejawat, bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan bahwa kita ini sebagai guru pun belajar gitu. Kita harus terbuka dengan apapun pendapat dari orang lain. Selagi itu masih sesuai jalur, selagi pertanyaan dan didikan itu masih dalam arti apa ya, ada bukti, artinya tidak keluar dari fakta-fakta yang ada, kita sebagai guru, teman dari yang memberikan hukuman itu adalah melakukan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Dengan melihat karakter. Kita sama aja Bapak Ibu, ngelihat teman kita guru nih, sama kayak kita ngelihat anak murid. Anak murid pun kita nggak bisa samakan perilakunya. Menyikapi si A nakal sama si B nggak bisa sama tindakannya. Sama halnya kayak teman kita nggak bisa samakan. Oh kalau menegur si A nih harus strength. Ternyata si B mah nggak bisa. Jadi pertama sebagai kita pemantau, pelihat sendiri, yang ngelihat sendiri, pertama kita harus menegur, tapi menegurnya bagaimana? Dengan melihat karakter orang yang kita tegur. Yang kedua, orang yang ditegur termasuk saya atau kita semua harus berjiwa terbuka bahwa pendidikan itu tidak mesti hanya satu sudut pandang. Artinya kalau ada orang yang memberikan masukan, kita harus legowo Bapak Ibu. Kita tidak luput dari kesalahan. Dan yang ketiga, kita konsisten. Sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru. Apa yang kita perbuat itu anak tahu, anak lihat. Dan ada yang bilang, ya kalau misalkan mohon maaf sampai ada peribahasa gini, kalau gurunya kencing berdiri, anaknya kencing berdiri. Jadi tanamkan betul bahwa kita ini adalah role model, kita ini panutan. Pun tanpa mereka melihat kita secara langsung, nanti ada balasannya Bapak Ibu. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam, kita yang menuai begitu. Jadi itu konsep-konsep kepribadian pedagogik, bukan cuma hanya sekedar teori, namun pelaksanaannya yang kita terus kembangkan, kita konsisten begitu. Mungkin kalau saya jawabannya agak kurang panjang atau kurang memenuhi, coba di antara yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Tidak ada? Oke, Pak Joko. Ya, saya ada dua hal yang berbicara masalah mendisiplinkan ya. Mendisiplinkan itu bentuknya bermacam-macam. Ini yang saya alami. Saya mencerita sharing saja. Iya. Ketika saya menemukan anak-anak yang bolos, ya, kita semua tahu ya. Dan anak itu tahu saya mau bolos, gitu. Bolos dengan teman-temannya. Ketika itu ada jam pelajaran saya, mereka laporan, anak-anak laporan, balik kelasnya juga laporan, semua udah tahu. Besoknya ketika ada pelajaran saya lagi, saya panggil anak itu, ada 3 anak. Saya tanya alasannya, ya ikut-ikutan temannya begini. Terus saya ngomong, mau diulang nggak? Senyum-senyum, saya ngomong ini masuk hukuman atau konsekuensi? Saya ngomong begini, yaudah, kamu udah tahu salahmu. Besok kalau kamu ulang, kamu saya luluskan. Besok kalau kamu ulang, saya luluskan. Ternyata mulai besok dan seterusnya, saya melihat perubahan yang luar biasa. Ya. Jadi si anak itu kalau tidak masuk itu
mesti alasannya tepat. Yang kedua, rajin bertanya, mendekati saya bingung ini maksudnya apa gitu. Tapi paling tidak saya melihat bahwa ada perubahan besar. Apakah yang saya katakan tadi saya luluskan itu konsekuensi atau apa ya, bukan konsekuensi tapi cambuk berarti saya mau diluluskan beneran karena si anak itu bercerita dengan guru yang lain. Bu, kalau saya mau bolos lagi, saya langsung mau diluluskan sama Pak Joko. Orang tuanya dipanggil, terus dikasih surat lulus duluan, temannya lulusnya nanti. Itu yang terjadi, ya. Saya padahal saya bingung dengan itu, udah tahu bolos gitu loh, udah tahu dia melakukan dengan kesadaran sendiri. Ya udah yuk kita bolos aja, gini hujan apa rasanya gitu. Tetapi itu konsekuensi atau ya bentuknya apa ya, tapi membuat anak itu jerah. Artinya jerahnya itu bukan takut ya, gak tahu apakah takut diluluskan atau apa, tapi saya melihat perubahan bahwa ketika saya ngajar besoknya, Pak saya nggak tahu ini gimana Pak, langsung duduknya pindah di depan. Itu saya melihat ada satu sisi positifnya. Jadi memang mungkin kalau saya jarang bicara, mungkin kalau bicara terlalu telat mungkin ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai pendidik ya, melihat bahwa anak itu melakukan kesalahan berulang-ulang, diomongin nekat. Apa yang harus kita lakukan? Mau dihukum atau mau pakai konsekuensi? Contoh gampang, beberapa waktu yang lalu kan anak-anak nggak boleh naikin motor orang. Itu berulang-ulang ya, saya ngomong juga berulang-ulang. Anaknya juga sama, gulang CS maaf. Tadi juga ketika saya mau masuk di kelas 9 habis istirahat, saya lewat masih nangkring di sana. Udah ber kan, saya sudah ngomong udah ber. Saya agak jauh, dia nekat, nggak tahu dia ngomong apa, nggak tahu bahasanya. Kamu naikin di motor orang, nekat. Sebetulnya saya kalau misalnya mau deketin kapok itu juga bisa ya, karena itu tidak sekali, berkali-kali. Nah, kita sebagai orang yang mau belajar mendisiplinkan, itu caranya gimana? Misalnya caranya gimana? Atau teman-teman, artinya begini, dia melakukan kesalahan dan tahu dan nekat. Mungkin dia beranggapan, cuma diomongin doang, besok lagi lah. Kenapa? Akhirnya kan motor Budian, motor Bubika ada bermasalah gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah ini caranya gimana? Kalau satu tadi satu sisi bolos, saya cuma ngomong begitu saja, dia luar biasa. Saya melihat itu perubahannya luar biasa loh. Ya. Dan itu anak-anak kalau Bu Sela ngomong bergiling ya, bergiling. Justru kalau dengan saya, ya sering kirim surat dengan saya dan sebagainya, gitu ngomongin, dia baik. Ya, ngomongnya gini, Bapak di dalam kelas dengan di luar kelas beda banget. Kalau di luar kelas itu bersahabat, kalau di dalam disiplin. Itu makanya saya bilang, aduh apa ya, saya itu melakukan sesuatu itu biasa, bukan apa ya, bukan saya sendiri, enggak, tapi saya melakukan itu ya memang saya begitu gitu. Kalau ada yang salah saya senyum-senyum aja gitu. Akhirnya mau sendiri gitu. Kemudian saya juga seperti tadi dikatakan apa ya, saya buat komitmen, kalau masuknya duluan saya di kelas, ada di luar dulu sampai saya suruh masuk, kecuali kalau izin ya, Pak saya mau ini sebentar gitu. Jadi jarang kalau misalnya saya sudah jalan begitu pasti kabur anak-anak, lari masuk kelas ya. Pernah beberapa kelas juga konsekuensinya
Janjinya apa? Saya ngomong gitu. Waktu dulu kita buat perjanjian apa? Iya Pak, maaf. Tapi soalnya saya makan antrinya lama. Gitu. Ya kalau tahu antrinya lama ya jangan beli, bawa makanan dari rumah. Gitu. Ya. Nah dari situ memang kita selalu berhadapan dengan permasalahan. Dan permasalahan itu ada yang berulang-ulang sampai kita bosan ya. Ya, diomongin nggak boleh bawa HP, nekat. Apa yang dilakukan? Nah itu salah satu bentuk kedisiplinan yang mungkin kita bersama-sama harus memikirkan. Ya. Teori dan praktek itu memang harus selaras. Artinya kita teorinya begini-begini, ya kita mencoba mempraktekannya dengan hampir mendekati, tidak persis tapi hampir mendekati dengan teori itu. Karena kalau hanya teori-teori saja kadang-kadang nggak jalan. Karena apa? Kita di dunia yang nyata berhadapan dengan langsung dengan anak-anak yang perlu didisiplinkan. Ya memang tugas kita bareng. Bagaimana cara kita? Ya. Mungkin kalau dengan cara yang kasar, ada yang berhasil juga ada. Ya. Cara yang halus, banyak yang nggak berhasil juga ada. Ya. Nah, sebetulnya kunci utama itu terletak pada pendewasaan diri anak-anak. Jadi intinya kita harus bisa mendewasakan anak-anak. Ya. Karena setiap anak itu unik. Ya. Punya kepribadian, punya sesuatu yang mereka, terutama rasa ya. Ada yang rasanya halus, baru dia ngomongin dikit bisa leleh gitu. Ada yang kita sudah ngomongnya ngotot-ngotot, itu udah marah-marah, dia angin lalu saja. Nah itu Bu Sela ya, yang kita hadapi di dunia yang nyata, yang sekarang di dunia pendidikan itu semacam itu. Ya bagaimana sikap kita? Jadi kita tadi dikatakan bahwa kita sebagai contoh, ya kita menjadi teladan. Ya, jadilah. Bapak Ibu, rasanya itu saja diskusi sharing kita kali ini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan desiminasi selanjutnya akan dilakukan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, semangat atuh. Ya saya bantu insya Allah. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.